Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pinjam KUD Mandiri Inti dimulai. Diawali dengan laporan Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa, Bapak HM Rapi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan Bapak Soeharto, Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Subiakto Cakrawardaya, Menteri Koperasi dan PPK. Yang terhormat Bapak Bumidaya dan Bang Danamon. Yang terhormat pimpinan PT Satyaude yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur KUD Mandiri Inti. Perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Perkenankanlah pula kami mengucapkan selamat tahun baru tahun 1997 sebagai tahun pemantapan koperasi. Bapak Presiden yang kami cintai, telah hadir di hadapan Bapak Presiden. Kesempatan untuk hadir di Istana Negara ini, Koperasi Unit Desa. Sebentar lagi atas perkembangan usaha simpan pinjam KUD sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 9 telah terbentuk Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh atau BPPC yang beranggotakan unsur koperasi dan badan usaha swasta nasional. Dalam hubungan ini, selain 3 juta petani cengkeh, lebih dari 1.111 KUD dan 13 pusat KUD serta induk KUD telah memperoleh kemajuan dan peningkatan penghasilan yang luar biasa. Cengkeh telah mencapai 1,765 triliun yang telah dimanfaatkan untuk memantapkan pelaksanaan tata niaga cengkeh dan bagi pengembangan kegiatan usaha lainnya. Kontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mencanangkan tahun 1997 sebagai tahun pemantapan koperasi.
Dalam tahun ini kita bertekad untuk memantapkan koperasi sehingga menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia yang kukuh. Dalam rangka mewujudkan tekad kita tadi, hari ini kita akan mulai langkah baru yang penting dalam membangun koperasi. Langkah penting itu dimulainya program kemitraan usaha unit simpan pinjam KUD Mandiri Inti dengan memanfaatkan modal dari kalangan dunia usaha swasta. Dengan langkah baru ini, maka KUD akan dapat meningkatkan kegiatannya dengan memberikan pinjaman modal bagi anggota-anggotanya. Saya berharap melalui kerjasama antara KUD dengan dunia usaha swasta ini, gerakan koperasi akan bertambah kuat dan kegiatan ekonomi di pedesaan akan dapat ditingkatkan lagi. Selain itu, pada hari ini juga ditandatangani Memorandum of Understanding atau MOU antara Incut dengan PT Setia Siaga Insurance Brokers untuk melakukan kerjasama di bidang usaha jaminan pelayanan kesehatan masyarakat. Koperasi memang sudah saatnya memperhatikan jaminan kesehatan bagi para anggotanya. Kesehatan anggota-anggota penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang koperasi. Saudara-saudara sekalian, salah satu kendala bagi pengembangan kegiatan ekonomi di pedesaan adalah kurangnya modal dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal permodalan inilah kita melihat bahwa kegiatan simpan pinjam dapat memainkan peranan yang penting. Simpan pinjam akan menyediakan dana secara mudah dan murah bagi para pengusaha kecil anggota koperasi. Pada gilirannya, pengusaha kecil dan koperasi dapat meningkatkan kinerja usahanya. Dengan kinerja usaha yang meningkat, selanjutnya akan mempertinggi daya saing pengusaha kecil dan koperasi. Kondisi semacam ini sangat diperlukan bagi pengusaha kecil dan koperasi untuk memasuki zaman kemajuan ekonomi yang pesat dan luas. Karena itu saya mengharapkan agar program simpan pinjam ini dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Di pedesaan terkandung potensi ekonomi yang amat besar. Sebagian besar penduduk kita tinggal di pedesaan. Desa juga merupakan pusat produksi pangan dan pertanian, pusat produksi kerajinan dan industri kecil, serta pasar yang potensial bagi hasil industri. Apabila potensi ekonomi di desa-desa kita dapat kita kembangkan, maka ekonomi kita pasti akan dapat bergerak maju lebih cepat lagi dan perataan pembangunan akan dapat makin kita rasakan. Dengan demikian, ekonomi kita akan mempunyai daya tahan yang tinggi dan kerangka dasar yang kukuh. Hal ini jelas akan meningkatkan kesiapan kita dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang terbuka lebar di masa-masa yang akan datang. Hadirin sekalian, dewasa ini kita berada dalam tahun-tahun awal pembangunan jangka panjang yang kedua. Pertumbuhan ekonomi kita selama ini cukup tinggi, yang ditopang oleh stabilitas nasional yang terus kita mantapkan. Pertumbuhan ekonomi kita telah memberikan kekuatan kepada bangsa kita untuk terus maju dan mengejar ketinggalan dari bangsa-bangsa lain. Tetapi sejak semula pembangunan kita tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Yang sangat penting adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan yang makmur. Karena itu kita harus lebih keras lagi berusaha mewujudkan keadilan sosial ini. Langkah yang nyata adalah dengan memberikan dorongan, kemudahan dan suasana agar kekuatan-kekuatan ekonomi yang kecil dan masih lemah yang ada di pedesaan dapat tumbuh bertambah kuat dalam perekonomian nasional kita. Itu pula sebabnya maka kita harus terus-menerus membina dan menumbuhkan koperasi yang merupakan wadah kekuatan ekonomi yang kecil dan masih lemah di pedesaan itu. Undang-undang dasar kita mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Karena itu kerjasama kemitraan harus dilakukan oleh para pelaku ekonomi dan menjangkau di semua sektor. Badan usaha milik negara, dunia usaha swasta dan koperasi harus bekerja bahu-membahu. Kemitraan hendaknya juga tidak hanya menguntungkan para pelaku ekonomi yang bersangkutan, tetapi harus pula memberikan dampak yang positif bagi seluruh kehidupan bangsa kita. Gerakan kemitraan